Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali teman-teman di channel saya Evert. Seperti biasa, saya akan terus membahas mengenai budidaya tanaman tebu. Pada video kali ini, saya akan coba membahas terkait cara klentek pada tanaman tebu. Simak terus. Seperti yang teman-teman semua lihat di video kali ini, tanaman tebu yang akan kita klentek ataupun yang akan kita buang daun tebunya yaitu jenis paritas atau jenis tebu PS5051. Paritas PS5051 ini salah satu paritas yang sering dibudidayakan di beberapa perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya di perkebunan tebu. Karena paritas ini termasuk jenis paritas yang mempunyai rendemen tinggi. Selain itu, paritas ini cukup tahan terhadap hama penggerek batang maupun penggerek pucuk, namun rentan terhadap hama kutu perisai. Tetapi kelebihan lain dari paritas ini yaitu paritas ini mempunyai batang tebu yang kokoh atau tegak dan berdiri, sehingga tidak mudah atau tidak rentan roboh. Untuk daun tebu sendiri yaitu berbentuk silinder, kecil dan cepat mengering, dan termasuk salah satu jenis paritas yang mudah dilakukan klentek daun, sehingga sangat mudah untuk melakukan klentek pada jenis paritas tebu ini. Untuk mengenali jenis paritas PS5051 ini tidak terlalu sulit ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat dari batang sendiri, jenis paritas ini diameternya kurang lebih dari 2 sampai 3,5 cm. Dari warna luas batang yaitu kuning keputihan. Lalu bentuk daun sendiri berbentuk silinder dan sangat lancip, serta membuka ke samping. Ditambah lagi yaitu mata tunas dari setiap ruas yang ada di batang tebu berbentuk pipih dan tidak terlalu menonjol. Jadi kurang lebih untuk mengenal paritas 5051 seperti itu ya teman-teman semua. Oke, sebelum kita lanjut ke teknis cara pengklentean tebu, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jangan di skip ya teman-teman semua, biar teman-teman semua tahu informasinya seperti apa. Kita masuk bagaimana cara melakukan klentek pada daun tebu dengan cara yang benar dan tidak merusak mata tunas atau pertumbuhan dari tebu itu sendiri. Baik teman-teman, yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu kelengkapan APD dalam melakukan klentek tebu. Yang pertama yaitu celana lengan panjang, baju lengan panjang, bab atau penutup muka, kemudian topi, dan yang terakhir sarung tangan jika diperlukan. Nah, untuk jenis paritas 5051 ini tidak terlalu sulit ya teman-teman, karena dari daun tebu sendiri tidak terlalu banyak durinya, sehingga walaupun tidak memakai sarung tangan itu tidak terlalu berbahaya. Namun untuk tetap menjaga keselamatan biar tangan tidak tertusuk duri-duri kecil dari daun tebu, baiknya teman-teman semua tetap memakai sarung tangan. Yang kedua yang perlu kita lakukan atau kita lengkapi yaitu alat kerja untuk klentek tebu sendiri.
Alat kerja yang kita butuhkan seperti yang teman-teman lihat, salah satunya yaitu parang untuk mempermudah kita dalam melakukan klentek tebu atau mempercepat proses pengklentekan tebu itu sendiri. Sebagai informasi kepada teman-teman semua, untuk semua jenis varietas tebu, waktu yang tepat untuk melakukan klentek pada daun tebu yaitu ada 2 tahap. Yang pertama yaitu pada umur 4 bulan. Lalu tahap yang kedua yaitu tebu berumur 6 bulan. Untuk metode kerja kegiatan klentek daun yaitu kami mulai dari pinggir juringan tebu. Jadi setiap tenaga kerja membawa 2 juring tebu dengan panjang 100 meter. Jadi satu tenaga membawa 2 juring, dimulai dari juring pertama dari pangkal, setelah itu dia masuk sampai dengan ke ujung juring, lalu berputar dari ujung juring ke juring yang kedua sampai dengan di pangkal juring. Nah, untuk orang yang kedua yaitu membawa juring ketiga dan keempat, lalu diteruskan dengan tenaga kerja berikutnya. Cara untuk klentek daun tebu itu sendiri bisa teman-teman lihat di video. Jadi kami mulai dari bagian ujung atau bagian dekat pucuk dari batang tebu. Jadi dari batas pucuk batang tebu bagian atas, lalu turun ke pangkal batang tebu. Manfaat dari klentek daun sendiri sangat banyak ya teman-teman semua. Jadi akan saya coba bahas beberapa manfaat dari klentek daun. Untuk lebih lanjutnya, lebih luasnya mungkin bisa teman-teman sharing dengan teman-teman atau kawan-kawan yang lain, atau bahkan bisa memberi masukan ke saya dengan cara isi di kolom komentar yang ada di bawah. Manfaat yang pertama dari klentek daun sendiri yaitu untuk mengurangi populasi hama yang ada pada tanaman tebu, khususnya hama-hama yang rentan mengganggu pertumbuhan tanaman tebu seperti hama penggerek batang, penggerek pucuk, hama kutu perisai, dan hama kutu babi. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu mempermudah kita dalam melakukan sampling data pada batang tanaman tebu yang akan kita ambil datanya. Jadi kita tidak repot-repot lagi melakukan klentek daun ataupun membersihkan daun tebu lagi. Yang ketiga yaitu secara tidak langsung bisa meningkatkan rendemen dari tebu sendiri, karena tebu yang paling bagus dipanen yaitu selain dari masuk usia panen, tebu juga berada di musim kering. Artinya kelembaban pada batang tebu sendiri sudah kita kurangi sehingga batang tebu lebih maksimal dalam menghasilkan atau memproduksi nira tebu. Lalu yang keempat yaitu mempermudah kegiatan panen oleh tenaga kerja harvesting atau tenaga panen pada saat musim giling, karena tenaga lebih mudah dalam mengambil lonjoran atau batang tebu yang akan ditebang dan lebih mudah dalam mencari pangkal batang tebu sehingga panen tebu lebih maksimal dan tidak banyak tebu yang tertinggal atau dipotong terlalu tinggi. Selanjutnya, saya akan coba membahas mengenai kutu perisai. Ya, ini contoh hama kutu perisai yang ada tanaman tebu. Nah, hama ini sangat senang pada jenis varietas PS5051 seperti yang kita lihat. Nah, bentuk hama ini secara fisiknya itu berwarna putih yang ada di batang tanaman tebu.
Nah, ini dia. Hama ini bertahan hidup dengan cara menghisap cairan yang ada di tanaman tebu. Nah, hama ini kita kendalikan secara mekanis supaya mengurangi populasi hama pada tanaman tebu. Akibatnya nanti kalau kita tidak kita kendalikan, maka lama-kelamaan selain dari populasi hama bertambah, itu akan mengurangi cairan yang ada pada tanaman tebu, sehingga tanaman tebu ketika saat kita panen akan menjadi kering ya, karena banyak cairan pada batang tanaman yang dihisap oleh tanaman. Walaupun tidak seberapa berpengaruh, tapi tetap perlu kita kendalikan ya, karena nanti akan berujung pada rendemen yang akan dihasilkan. Sedangkan kita tahu sendiri pada tanaman tebu yang kita akan olah yang itu dengan hasil produk gula, itu salah satunya kita mengambil cairan yang ada pada tanaman tebu yang nantinya bentuk produk akhirnya akan menjadi gula. Ini contohnya sangat banyak sekali hama kutu perisai, terutama di jenis varietas ini ya, bisa kita lihat sendiri dari bawah sampai ujung itu hampir rata terserang atau terdapat hama kutu perisai. Ini adalah hasil tanaman tebu yang sudah kita klentek ya, bisa kita lihat bersama. Ini tebu yang sudah kita klentek, hasilnya seperti ini, dengan tujuan mengurangi populasi hama kutu perisai dan memudahkan pada saat proses pemanenan tebu ya. Bersih dan sangat mudah, sangat enak untuk tenaga panen untuk melakukan tebang panen. Jadi bisa teman-teman lihat ya, jadi inilah hasil klentek yang sudah kita lakukan pada tanaman tebu berumur 4 bulan lebih. Jadi bisa teman-teman lihat bersih, tegak, dan sangat mudah untuk dilakukan panen. Sekian yang dapat saya sampaikan, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam orang gula.